Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dahsyat Ibu Nabawi. Bagaimana sahabatku semua, apa kabarnya? Welcome back to my channel ya. Dan semoga tidak bosan dengan ocehan saya ini. Setiap bikin konten pasti ngoceh ya. Karena apa? Kalau kita menjelaskan tanpa ocehan itu kurang jelas gitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini tentang ketumbar, si bumbu masak yang sedap ya. Ini bumbu masak yang bikin sedap. Kita bikin lodeh, kita bikin apa, kalau ada ketumbarnya itu lebih sedap, lebih ini ya. Masak ayam, masak itu akan lebih sedap ya karena ada ketumbar. Tapi tahukah teman-teman, manfaat di balik ketumbar ini banyak banget buat kita loh, buat kesehatan. Tapi not bagi yang punya keluhan liver, gangguan pernapasan, terus kulit sensitif dan alergi ketumbar sendiri, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi tumbar ya, karena itu bahaya buat Anda, nggak boleh. Nah, manfaat ketumbar itu apa saja sih? Banyak. Salah satunya yaitu pencernaan. Pencernaan itu ketumbar itu membantu peregangan usus besar ya, peregangan usus besar ya, perut diare, perut kembung, sembelit, cacingan. Nah, dan ini membantu air rendaman ketumbar ini membantu memproduksi enzim pencernaan itu sendiri. Jadi untuk melancarkan pencernaan kita yang terganggu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya infeksi jamur dan bakteri itu karena konjungtivitis itu menyebabkan mata merah, terus terasa gatal, pembesaran kelenjar getah bening yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, jadi ini bisa membantu untuk mengatasi itu gitu ya teman-teman, kalau yang punya keluhan. Nah, untuk diabetes karena ini mengandung serat yang tinggi, membantu menurunkan gula darah di dalam tubuh. Jadi yang punya, tapi ingat, selama kita mengkonsumsi ini bagi yang punya tekanan darah rendah harus ditambah dengan garam sedikit. Sebelum saya lanjutkan manfaat berikutnya, bagaimana cara mengkonsumsinya tumbar ini? Ini tumbar bisa dikonsumsi kayak bisa direndam gini, dicuci bersih terus direndam. Bisa juga disangrai dulu baru direndam semalam ya, dari sore sampai pagi baru direndam. Nah, ini bisa disangrai dulu. Nah, sebelum meminumnya, bagi yang punya tensi darah rendah ditambah dengan sedikit garam. Apalagi garamnya garam Himalaya itu lebih bagus ya, karena garam itu untuk kesehatan juga, garam Himalaya. Nah, untuk diabetes tadi sudah bisa membantu karena seratnya yang tinggi bisa membantu menurunkan gula darah dalam tubuh ya. Nah, untuk peradangan itu yang dimaksud itu karena jerawat ya. Kadang kulit itu karena berminyak kan banyak jerawat nih. Kalau saya sih memang dari kecil sampai sekarang jerawatnya ogah nempel ya. Nah, mengatasi kulit berminyak, mengurangi berminyak itu sendiri, mencerahkan kulit wajah dan membuat kulit terhindar dari iritasi dan infeksi. Tentunya jadi kan kalau udah minyak berkurang gitu kan jerawat juga nggak timbul gitu teman-teman ya. Jadi sangat membantu ini yang pengen tampil cantik ya. Tapi ingat, harus hati-hati. Untuk gigi dan mulut juga ya, ini karena sifatnya analgesik. Jadi aduh, suaraku kemana? Suaraku kayaknya kurang minum saudara-saudara. Ini karena mengandung analgesik ya, jadi membantu meredakan sakit gigi dan sangat baik untuk kesehatan mulut ya. Antibakterinya sangat baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Analgesik juga dapat meredakan wasir ya. Bagi yang punya penderita wasir boleh nih menggunakan air rendaman ketumbar. Terus karena wasir itu sendiri disebabkan oleh sembelit dan konstipasi. Konstipasi itu sebenarnya sama aja dengan sembelit, cuman kelas berat sama kelas ringan ya. Karena kita kalau yang sehat itu BAB dalam sehari itu 2 kali, yaitu bangun tidur sebelum jam 7 pagi lah ya. Terus malam menjelang tidur mungkin jam 8, jam 9 kayak gitu. Itu yang sehat. Kalau Anda keseringan BAB itu namanya juga sembelit, perlu diobati juga. Kalau Anda nggak biasa BAB itu juga perlu diobati ya. Jadi sama-sama. Jadi
bisa juga untuk meredakan mengurangi gejala hernia gitu, mencegah hernia karena kandungan asam linoleat ya yang ada di dalam ketumbar ini bisa membantu juga analgesik, itu bisa membantu hernia yang punya keluhan hernia gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak banget ya, walaupun hanya sekedar bumbu masak, ternyata banyak banget manfaat di dalam ketumbar itu sendiri yang bisa kita ambil. Tapi ingat ya teman-teman, pesan saya tadi yang punya gangguan liver, pernapasan, terus ya aduh, susah banget suaraku kemana ini. Kulit sensitif, juga ada alergi ketumbar sendiri, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi ya. Oke, suara saya sudah kembali. Tapi agak bandel juga ternyata, sudah diminumin air masih suaraku ini. Nah, untuk selanjutnya untuk keluhan kolesterol nih teman-teman. Karena kolesterol itu kalau tidak terkontrol membuat peredaran darah itu jadi terhambat teman-teman, sehingga menghambat fungsi jantung itu sendiri. Jadi apalagi untuk yang kolesterol sudah 200 umpamanya, makanya sangat penting banget kita itu punya alat untuk cek gula darah, untuk cek asam urat, untuk cek kolesterol, karena di umur-umur apalagi udah kepala 4 itu sangat penting banget loh teman-teman punya multi check kayak gitu ya, untuk ngecek asam urat, gula darah itu sangat penting karena akhirnya kita bisa mengatur pola makan kita. Setelah mempunyai alat itu kan tahu apa yang perlu diturunin, apa yang perlu dinaikin kayak gitu ya. Jadi sangat penting banget kita di rumah itu punya tensi darah, punya cek alat untuk cek asam urat, gula darah dan kolesterol itu sendiri. Nah, jadi air rendaman ini juga, rendaman ketumbar juga sangat membantu bagi yang punya keluhan kolesterol, dan sebaiknya konsumsinya kayak konsumsi alpukat ya. Alpukat itu bagus banget untuk teman-teman yang punya keluhan kolesterol, karena alpukat itu sendiri mengandung kolesterol baik dan akan mengangkat kolesterol jahat untuk keluar dari dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, terus selanjutnya buat apa lagi nih? Buat batuk pilek ya, karena ini mengandung vitamin C juga di dalam rendaman ini, maka dan antioksidan juga dapat meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun itu apa sih? Sistem imun itu ya sistem ketahanan tubuh kita yang akan bisa mencegah datangnya virus dan bakteri dalam tubuh kita. Jadi kalau sistem antibody, antioksidannya kan tinggi juga ini di dalam rendaman ketumbar ini. Jadi antioksidan itu dapat meningkatkan sistem imun kita, sistem daya tahan tubuh kita ya. Nah, sistem imun sendiri terdiri dari 4 unsur ya teman-teman. Ada spiritual, emosional, fisik, dan mental ya. Jadi spiritual itu 50%, mental 20%, emosi 20%, fisik itu hanya 10%. Jadi apa yang perlu kita lindungin yaitu spiritual. Spiritual itu maksudnya kita sebagai umat beragama juga lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik gitu ya. Pasti di dalam setiap agama juga mengajarkan hal demikian. Nah, spiritual itu penunjang pertama sistem ketahanan tubuh ya. Kalau fisik hanya 10% teman-teman. Jadi yang harus kita utamakan yaitu spiritual. Spiritual itu sendiri kan bisa mengatasi rasa takut yang berlebihan di dalam diri kita. Takut akan mati kayak gitu kan, kebanyakan orang pasti takut akan mati ya. Padahal kita nggak perlu takut sih, karena semua kita pasti akan mengalami, karena kita itu apa yang namanya hidup itu pasti akan mengalami, cuman tinggal menunggu saatnya aja kan gitu. Nah, jadi ini bisa mencegah batuk pilek juga, dan untuk memperkuat sistem imun itu sendiri supaya kita tidak mudah terserang virus dan bakteri gitu. Jadi sistem imun sendiri itu bisa menjadi tameng gitu ya untuk tubuh kita gitu. Nah, ini juga bagus untuk air rendaman ketumbar ini, bisa bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut. Mungkin bagi yang mas-mas atau mbak-mbak yang mengalami kerontokan rambut. Selain kerontokan rambut itu sendiri ada gejala dari ginjal ya. Nah,
bisa dibantu juga dengan rendaman air ketumbar supaya menumbuhkan rambut ya. Nah, ada lagi yang ini. Nah, ini manfaat yang direndam 1 malam ya teman-teman. Sekarang manfaat khusus buat wanita, masalah untuk mengatasi masalah haid nih. Biasanya ibu-ibu dan mbak-mbak kaum remaja putri mungkin punya keluhan, waduh senggugut ya, sakit di kala haid tidak teratur, tidak lancar kayak gitu. Nah, bisa juga diatasi dengan ketumbar. Caranya gimana? Beda dengan yang tadi direndam 1 malam. Kalau untuk haid direndam pakai air panas bisa, direbus barang 5 menit atau 10 menit juga bisa. Caranya ambil 2 sendok makan ketumbar. Kalau yang mau diseduh pakai air panas tadi 1 gelas air panas. Kalau yang mau direbus ya diisi air segelas setengah, disisakan tinggal segelas kayak gitu ya. Nanti setelah itu diminum di pagi hari juga. Nah, disisain ampasnya jangan dibuang dulu, ampasnya disisihin. Setelah nanti malam menjelang tidur dibikin gitu lagi, diminum lagi sekali lagi. Dan ingat, bagi yang punya tensi darah rendah ditambah dengan garam sedikit ya. Ini untuk mengatasi keluhan haid, baik itu nyeri haid tidak teratur dan tidak lancar gitu ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, subscribe, dan beri masukan jika ada kekurangan, beri teguran juga di dalam komen bila ada kekurangan dan kesalahan dari konten saya ini. Semoga konten saya ini bermanfaat buat teman-teman. Ambillah manfaatnya, buanglah tidak manfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel saya bisa berkembang seperti channel teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sehat dengan alam di sekitar kita. Back to nature. Salam sehat, salam dahsyat Ibu Nabawi.